لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Today. Pemirsa, kita ke informasi haji. Sebanyak 389 jemaah haji kloter 1 asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di tanah air pada Kamis dini hari. Ya, secara total akan ada 62 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede yang kembali ke tanah air secara bertahap hingga 10 Juli mendatang. Sebanyak 389 jemaah haji kloter 1 asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di tanah air usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Mereka tiba di asrama haji Pondok Gede pada Kamis dini hari. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh para petugas haji yang juga sigap membantu para jemaah haji, khususnya para lansia. Usai tiba di asrama, para jemaah diarahkan untuk melakukan proses penerimaan koper dan bagasi serta mendapatkan pengarahan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar secara online. Salah satu jemaah mengaku bersyukur bisa menyelesaikan ibadah haji dengan lancar dan selamat di Tanah Suci. Alhamdulillah, saya senang, senang sekali. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk berangkat haji tahun 2025. Hingga 10 Juli 2025 mendatang, akan ada 62 kloter haji dengan total lebih dari 24.000 jemaah asal embarkasi Jakarta Pondok Gede yang secara bertahap kembali ke Indonesia. Dari Jakarta, Amri Narida, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Bisa ratusan jemaah haji dari kloter pertama embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air dengan kondisi selamat. Ya, meski demikian pemirsa, dari satu jemaah tidak kembali karena meninggal di Tanah Suci. Ratusan jemaah haji dari kloter pertama debarkasi Makassar akhirnya tiba di Indonesia melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Satu persatu para jemaah haji keluar dari pesawat dengan mengenakan berbagai pakaian unik khas Sulawesi Selatan. Tak jarang sebagian dari mereka melakukan sujud syukur karena dapat kembali dalam keadaan sehat. Meski demikian, dari total 393 jemaah yang berangkat ke Tanah Suci, hanya 392 yang kembali ke tanah air. Hal ini dikarenakan seorang jemaah atas nama Amirah Tayyimah Daman dengan umur 68 tahun meninggal dunia saat berada di Tanah Suci. Jemaah kloter 1 ini berangkat 393, kembali 392. Ada satu orang yang berpulang ke rahmatullah, yaitu atas nama Amirah Tayyibah Dama, umur 68 tahun. Ya, beliau meninggal di Arab Saudi. Prosesi pulangan jemaah haji di embarkasi Makassar ini akan berlangsung selama sebulan dimulai tanggal 11 Juni hingga 10 Juli 2025 mendatang. Total 15.876 jemaah akan dipulangkan dengan catatan 22 jemaah meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai persiapan dilakukan jelang kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, guna memastikan kesehatan jemaah haji, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya menyiapkan petugas kesehatan sejak tiba di Bandara Internasional Juanda hingga menuju asrama haji Sukolilo. BBKK Surabaya juga akan menggunakan thermal scanner untuk memantau suhu tubuh para jemaah, terutama terkait penyebaran virus COVID-19. Apabila ditemukan penyakit virus menular, disiapkan 3 rumah sakit bagi para jemaah. Tunjuk masing-masing. Monggo menempati. Sementara itu pemirsa, guna menghindari antrian kedatangan maupun keberangkatan ke luar negeri, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya memberlakukan autogate dalam pemeriksaan paspor di Bandara Internasional Juanda.
Autogate memiliki 18 pintu di jalur kedatangan penumpang dari luar negeri, sedangkan pada jalur keberangkatan terdapat 10 pintu. Meski telah ada autogate, namun pihak imigrasi masih menyediakan pemeriksaan paspor secara manual. Telah ada autogate untuk mempermudah proses keimigrasian, sehingga proses keimigrasian lebih cepat dan lebih nyaman. Cukup dengan meletakkan paspornya, kemudian diambil gambar, sehingga cepat selesai. Kita di atas di keberangkatan. Ya, Badan Penyelenggara Haji menepis pemirsa adanya pengurangan kuota haji 50% tahun 2026. Ya, Badan Penyelenggara Haji pun terus berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi dan justru optimis akan ada penambahan kuota tahun depan. Badan Penyelenggara Haji menyebut pihaknya telah melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak Arab Saudi terkait wacana pengurangan kuota haji 50%. BP Haji mengatakan pengurangan kuota haji 50% hanya berupa wacana dari pihak Arab Saudi yang kemungkinan besar tidak jadi direalisasikan tahun 2026 mendatang. Hingga kini kuota haji resmi bagi Indonesia juga belum ditentukan oleh Kementerian Haji Arab Saudi karena masih menunggu musim haji selesai secara tuntas. Karena hari ini berita ini yang berkembang itu pemerintah Saudi potong 50% kuota haji Indonesia 2026. Bukan, yang ada adalah wacana pemotongan itu muncul karena Kementerian Haji dan Umroh melihat kesemerautan pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 ini. Nah, itu yang kemudian mereka sampaikan ke kami, namun mereka melihat ada peluang perbaikan yang signifikan terkait dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk perubahan manajemen pengelolaan haji melalui badan setingkat kementerian yang disebut dengan Badan Penyelenggara Haji. Seperti diketahui sebelumnya, di tahun 2025, kuota haji Indonesia adalah 221.000 jemaah haji, terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Apabila kuota haji dikurangi 50%, maka haji akan ada 110.000 jemaah haji berangkat tahun 2026 yang tentunya berimbas pada waktu tunggu dari para calon jemaah haji menjadi lebih lama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, kasus COVID-19 di sejumlah negara di Asia terus meningkat, termasuk di Indonesia. Ya, meski varian virus corona yang terdeteksi tidak terlalu berbahaya, pemirsa, namun masyarakat dihimbau waspada. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkunjung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dalam kegiatan itu, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Saat ini jumlah kasus COVID-19 di tanah air sudah mencapai ratusan. Menurutnya jenis varian ini tidak terlalu berbahaya. Kendati demikian, masyarakat diminta agar selalu waspada dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti batuk dan flu. Di negara-negara ASEAN ini kita juga ada kenaikan sedikit. Teman-teman tetap waspada. Kalau misalnya ada batuk-batuk, segera dites. Kalau teman-temannya lingkungannya banyak batuk-batuk, pakai masker, rajin cuci tangan. Alhamdulillahnya apa? Alhamdulillahnya variannya ini adalah varian subnya Omicron. Jadi lemah. Selama teman-teman sudah pernah divaksinasi, kalau ada dan tadi protokol kesehatannya pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Kalau ada batuk-batuk, seperti Mas ini yang pakai masker, itu insya Allah harusnya tidak ada kematian. Untuk mencegah lonjakan kasus, Budi kembali menegaskan pentingnya protokol kesehatan terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.